Warahmatullahi wabarakatuh, keluarga muslim, para pemirsa dimanapun anda berada. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, keluarga muslim, di kesempatan pagi hari ini jumpa lagi dalam program kajian live bersama Ustadz Abu Ghazi As-Sunnawi hafidhahullah ta'ala. Dan keluarga muslim dimanapun anda berada, insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita juga akan membuka nanti sesi tanya jawab bersama para pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan. Nah, tafadhal keluarga muslim bisa bergabung melalui kolom komentar maupun melalui WhatsApp di nomor 081 9369 55571. Nah, sekali lagi bagi keluarga muslim yang ingin mengajukan pertanyaan di kesempatan pagi hari ini dalam kajian live bersama Ustadz Abu Ghazi As-Sunnawi hafidhahullah ta'ala. Nah, tafadhal keluarga muslim bisa mengajukan pertanyaan via kolom komentar maupun melalui WhatsApp di nomor 081 9369 55571. Nah, dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita sudah bersama Ustadz Abu Ghazi As-Sunnawi. Dan sebelum kajian kita dimulai, kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya, Ustaz? Bikhair, alhamdulillah. Nah, Ustaz, untuk kajian kita di kesempatan pagi hari ini akan membahas tentang apa, Ustaz? Karena masih suasana lebaran ya, Nah, Ustaz. juga mungkin berkaitan masalah bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim pasca Ramadan ini. Ya. Nah, Ustaz. Nah, Baik keluarga muslim dimanapun anda berada, tema yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Nah, untuk temanya yaitu sikap seorang muslim setelah Ramadan. Dan untuk menyingkat waktu, langsung saja kita persilakan untuk Ustadz untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kami ucapkan pada suasana Idul Fitri ini dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah. Di antara poin penting yang kita perhatikan ba'da Ramadan adalah yang pertama, kita bersyukur dengan dipertemukannya dengan bulan Ramadan. Taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, dan ini merupakan hal yang patut kita syukuri, kita bergembira karenanya. Allah taala mengatakan tentang sifat orang-orang yang beriman adalah gembira dengan musim-musim ibadah. Ya. Dan juga Allah menyatakan qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah lah, yakni dengan ibadah, dengan keimanan, ketakwaan, dengan musim-musim ibadah hendaknya mereka bergembira. Maka dengan itulah seorang muslim bergembira, maka kita bersyukur dengan bertemunya dengan bulan Ramadan. Makanya para salafus saleh dahulu yad'unallah sittata asyhur an yubalighahum Ramadan. Mereka berdoa selama 6 bulan kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini menunjukkan bulan Ramadan bulan yang ditunggu-tunggu oleh setiap muslim untuk bisa bertemu, berjumpa dengannya. Kemudian yang kedua, setelah Ramadan ini adalah sikap kita al-iksar minal istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna memohon ampun atas segala kekurangan ibadah. Dan memang istighfar ini merupakan amalan-amalan yang dilakukan setelah ibadah, setelah sholat istighfar, setelah haji istighfar. Dan ini dinyatakan dalam Al-Quran, misalnya Allah berfirman, wa afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Dan bertolaklah kalian, yakni selesai melaksanakan ibadah haji dari padang Arafah, lalu Allah perintahkan untuk beristighfar kepada Allah. Bahkan Nabi mencontohkan setelah sholat. Sauban radhiyallahu anhu mengatakan,
kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min idan sarafa min surati istighfara thalathan summa qala Allahumma antas salamu minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nabi kalau insaraf yakni berpaling dari salatnya, selesai salatnya beliau istighfar sebanyak 3 kali, kemudian beliau membaca Allahumma antas salamu minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan juga orang beriman sifat mereka adalah selalu menutup malam mereka dengan istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, yakni menutup malam mereka beristighfar. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa istighfar adalah penutup amalan. Bahkan istighfar adalah penutup umur kita. Manusia mati yang dihajatkan adalah istighfar dari orang-orang yang hidup. Ini Utsman bin Affan mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayit waqafa alaihi thumma qala istaghfiru li akhikum wa salu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'al. Kata Utsman radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai menguburkan jenazah, maka beliau berdiri di atas kuburnya. Jadi ini di antara sunnah ya. Setelah menguburkan jenazah itu tidak langsung pulang, tapi berdiri di atas kuburnya. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'al. Mohonkan ampunan, istighfarkan untuk saudaramu ini dan mohonkan keteguhan. Karena sekarang dia ini kata Nabi, fal'an, sekarang ini dia sedang ditanya. Nah, jadi mayit itu ditanya munkar nakir, tidak harus menunggu orangnya pulang 7 langkah. Atau ketika ada orang di situ, enggak. Makanya keliru ada orang yang mengatakan katanya Gus Dur itu sampai sekarang belum ditanya munkar nakir karena penziarahnya banyak. Nah, ini keliru, enggak benar. Jadi Nabi saat ada di atasnya itu, beliau mengatakan sekarang ini mayit sedang ditanya. Maka mohonkan keteguhan. Maka doanya Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlahu, yakni ampunan, Allahumma gfirlahu, Allahumma tsbituhu. Ya Allah teguhkan dia, ampuni dia ya Allah, teguhkan dia. Teguh yakni menerima pertanyaan munkar dan nakir. Maka demikian umur kita ditutup dengan istighfar dan ibadah kita pun ditutup dengan istighfar. Istighfar dari kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin 2 poin penting dulu. Nanti kita lanjut ke poin berikutnya. Mungkin barangkali nanti saudara-saudara kita ada yang bertanya juga, silakan bergabung bersama kita. Kebetulan suasana juga ya, suasana yang cerah di pagi yang mubarakah insyaallah. Nah. Tapi sebelum kita lanjutkan ke poin berikutnya, kami informasikan kembali kepada keluarga muslim, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Bagi keluarga muslim yang ingin mengajukan pertanyaan untuk kajian live di kesempatan pagi hari ini, tafadhol keluarga muslim bisa mengajukan pertanyaan via kolom komentar, maupun bagi Anda yang ingin berkonsultasi bersama Ustaz Abu Ghazi melalui WhatsApp. Nah, tafadhol keluarga muslim kirimkan pertanyaan Anda di nomor 081939555571. Nah, sekali lagi tafadhol keluarga muslim yang ingin mengajukan pertanyaan, untuk pertanyaannya bisa diajukan melalui kolom komentar maupun melalui WhatsApp di nomor 081939555571. Nah, Ustaz. Nah. Kemudian untuk sikap kita di bulan Syawal ini, bagaimana kita mengatasi ketika kita merasakan futur, Ustaz? Ketika kita ingin melakukan ibadah kemudian ada rasa malas, itu gimana caranya, Ustaz? Ustaz. Barakallahu fikum. Jadi di antara poin penting ya, juga termasuk di antara bagaimana sikap kita ba'da Ramadan ini, itu yang paling penting adalah al-mudawamah 'alal amal. Yani mendawamkan amal, senantiasa istiqomah di atas amal. Karena memang ibadah kita tidak dibatasi oleh bulan tertentu, tidak dibatasi dengan Ramadan. Makanya para salaf mengatakan la takunu ramadhaniyan wala sya'baniyan wala rajabiyan. Janganlah kalian menjadi hamba Allah yang hanya ibadah di bulan Rajab, di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Walakin kunu rabbaniyan, tapi jadilah engkau hamba Allah yang senantiasa menjadi hamba yang rabbani, yang beribadah kepada Allah kapanpun
dimanapun. Makanya Allah pun memerintah kita untuk beribadah sampai kita wafat. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin, dan beribadah kepada Rabbmu sampai datang kepada kalian al-yakin. Wa al-murad bi al-yakin huna al-maut. Jadi maksud yakin di sini adalah al-maut. Demikian pula Nabi SAW mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun. Oleh karena itu banyak para as-salaf ya memberikan wejangan nasihat kepada kita, yakni agar kita beribadah itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga seluruhnya. Misalnya seorang salaf, di antaranya Umar bin Abdul Aziz, ya, memberikan nasihat kepada kita, dan mungkin juga para salaf banyak yang lain mengatakan, di antaranya Imam Hasan Basri juga, beliau mengatakan, innallaha lam yaj'al li'amalin muslim ajalan dunal maut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan amalan bagi seorang muslim itu pembatasnya ilal maut, kecuali kematian. Lalu beliau bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakin. Yani tidak ada kita batasan dalam beribadah kita kecuali sampai datang kepada kita kematian. Jadi ungkapan yang bagus dari Al-Imam Hasan Basri tadi, innallaha lam yaj'al li'amalil mu'min ajalan dunal maut. Sungguhnya Allah tidak menjadikan atas atau batasan atas amalan seorang mukmin kecuali atau sampai kepada kematiannya. Lalu beliau bacakan firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Demikian pula Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, amalul mu'min la yanqadi hatta ya'tiyahu ajaluh. Amalan seorang mukmin tidak terhenti, yani tidak pernah putus sehingga datang kepadanya ajalnya. Maka di antara sikap yang paling penting juga adalah ingat bahwa kita tidak putus ibadah dengan putusnya Ramadan. Tidak berhenti ibadah dengan kita berpisahnya dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu juga di antara tanda diterimanya amalan hamba adalah kita tetap beramal ba'da Ramadan. Walaupun nanti mungkin porsi amal yang tidak seperti bulan Ramadan. Namun jangan ditinggalkan sama sekali. Dari mulai sholat malamnya, dari mulai dibaca Qur'annya. Ini di antara tanda qabulul amal. Kata para ulama, min sawabil hasanah al-hasanata ba'daha. Di antara pahala kebaikan adalah seseorang dianugerahkan oleh Allah untuk bisa beramal kebaikan setelahnya. Demikian pula di antara balasan keburukan, wa min jazail as-sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha. Dan di antara balasan keburukan, maka Allah akan dimudahkan untuk berbuat keburukan setelahnya. Nah, ini musibah ya. Makanya banyak orang yang berbuat satu keburukan, dia akan dijatuh kepada keburukan yang lain. Demikian pula dalam hal pahala. Allah akan mudahkan dia untuk beramal saleh sebagai bentuk balasan pahala kepada amal yang telah dia lakukan. Maka ini di antara poin penting justru istimrar, istiqamah, al-mudawamah ba'da Ramadan. Ini setelah Ramadan kita untuk tetap beristiqamah. Fadhal. Kemudian untuk kiat-kiatnya ketika kita pasca Ramadan ini, apakah ini supaya kita tetap dawam ya. Memang ada beberapa kiat ya, dijelaskan oleh para ulama. Yang paling pertama tentu ad-doa. Ini doa agar kita istiqamah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW doanya apa? Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Dalam lafaz sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku, tetapkan hatiku di atas ketaatan, di atas agama. Nah, ini maksudnya supaya kita bisa terus konsisten dalam kita beramal. Jadi doa, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam surah Al-Fatihah ini ada isyarat yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa ibadah kecuali atas pertolongan Allah. Kita tidak bisa istiqamah kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang bagus dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala ketika menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu beliau tafsirkan, kenapa digabungkan isti'anah setelah disebutkannya ibadah? Kata beliau, wa dzikrul isti'anati ba'dal ibadah ma'dukhuliha fiha
disebutkannya isti'anah minta tolong ya dalam surah Al-Fatihah, dan itu dibaca kita tiap hari itu minimal 17 kali baca itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, penyebutan isti'anah ba'dal ibadah wa dzikrul isti'anati ba'dal ibadah ma'dukhuliha fiha, padahal isti'anah bagian dari ibadah, ini faedahnya adalah lihtiyajil abdi, karena butuhnya hamba bil isti'anati billahi ta'ala, terhadap isti'anah minta tolong atau pertolongan kepada Allah Ta'ala fi jami' ibadati, dalam semua aspek ibadahnya. Karena kata beliau fa'inahu in lam yun'inhu Allah, karena siapa yang tidak ditolong oleh Allah dalam beribadah, tidak dimudahkan oleh Allah dalam beribadah, maka lam yahsulahu ma yuriduhu min fi'lil awamir wajnabin nawahi, maka dia tidak akan bisa untuk menunaikan apa yang Allah perintahkan berupa ibadah, dan tidak bisa dia menjauhi maksiat yang dilarang oleh Allah kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini paling penting kita untuk minta tolong kepada Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Nah, jadi minta tolong kepada Allah untuk bisa ala dzikrika berzikir, wa syukrika bersyukur, dan juga memperbaiki ibadahku. Jadi ini kiat pertama, doa. Kiat yang kedua, ini juga banyak yang dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin, adalah al-amal bima tutiqun. Beramalah, yani i'malu bima tutiqun, beramalah sesuai dengan kemampuan. Nah ini dia, jangan ngoyo. Artinya ketika seorang muslim semangat beribadah, beribadahlah sesuai dengan kemampuan, semangat. Namun ketika malas karena iman, bisa jadi turun naik iman, kadang-kadang futur, maka tetap beramal walaupun porsi amal dikurangi. Ketika Ramadan kita baca Quran, Masya Allah 1 juz sehari. Pasca Ramadan tetap baca Quran walaupun kurang porsinya. Dan ketika Ramadan kita sholat malam, tahajud, tarawih, Masya Allah. Nah, setelah Ramadan tetap walaupun kurang porsinya. Maka Nabi juga SAW mengatakan, ayuhan nas i'malu bima tutiqun. Wahai manusia, beramalah sesuai dengan kemampuan. Yani jangan ngoyo. Kan sebagian orang begini, ketika Ramadan beramal, setelah Ramadan karena berkurang, malas, tidak beramal. Nah ini yang salah. Ketika Ramadan ke masjid, setelah Ramadan nggak pernah ke masjid sama sekali. Nah ini musibah. Maka ini yang dimaksud yang kedua, beramal sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga untuk menguatkan adalah dengan membaca sejarah para salafus soleh, bagaimana diantara bahkan mereka dalam prinsip beragama, dalam beramal, mereka tidak pernah meninggalkannya sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berprinsip, ma taraktuhu mundu sami'tuhu min Rasulillah SAW. Aku enggak pernah tinggalkan sejak aku mendengar dari Rasulullah SAW. Nah, ini mungkin di antara 3 poin penting tentang kiat bagaimana supaya kita bisa dawam dalam amal. Dan juga ada di antara bagaimana sikap kita pada Ramadan yang jangan sampai terlupakan adalah berdoa agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada perkataan para salaf dalam masalah ini tentang masalah ketakutan, kekhawatiran mereka amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang khalifah yang mulia, Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan dalam khutbah Idul Fitri, beliau sampaikan ketika beliau kan sebagai seorang khalifah berkhutbah di hadapan manusia, lalu beliau katakan, ya ayuhan nas innakum sumtum lillahi 30 yauman. Wahai manusia, kalian telah puasa selama 30 hari, yakni 1 bulan Ramadan, puasa kepada Allah. Wa kumtum 30 lailatan, dan kalian telah tarawih selama 30 malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kharajtumul yaum, dan kalian sekarang keluar menuju tanah lapang untuk salat Idul Fitri. Apa tujuan kalian? Tatlubuna minallah, kalian memohon berharap kepada Allah an yataqabbala minkum, agar Allah menerima amalan ibadah kalian. Nah, jadi ini setelah Ramadan kita banyak-banyak doa agar amal kita ini diterima oleh Allah. Bahkan doa para nabi dan rasul. Apa doa mereka? Allahumma taqabbal minna. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah persembahan kami ya Allah, karena Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad, bahkan Nabi Muhammad setiap pagi seperti ini boleh membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nabi mohon kepada Allah agar amal diterima. Demikian pula kita para jemaah. Pada Ramadan perbanyak doa
agar amalan kita diterima. Ya. Baik, mungkin itu nanti kita tambahkan. Di antara poin penting lagi adalah tentang puasa. Ya, puasa Syawal. Cuman puasa ini sekarang ini masih lebaran ya, suasana makan minum. Ya. Kalau bisa kata para ulama jangan di awal-awal ini. Ya nantilah. Ya. Sekarang masih ada opor ayam. Ada juga nanti Ustaz. Bismillah. Ustaz, mengenai puasa Syawal ini apakah harus berturut-turut 6 hari gitu Ustaz? Taib, ada beberapa poin bahasan ya. Yang pertama, boleh puasa Syawal dulu atau harus qadha dulu bagi yang punya utang. Yang kedua, harus berturut-turut atau tidak. Terus mungkin yang ketiga, masalah puasa Syawal ini apa tadi? Ya mungkin apa fadilah dan keutamaan, mungkin itu yang harus kita sampaikan nanti. Tapi yang pertama dulu ya, masalah berturut-turut atau tidak. Nabi mengatakan tentang puasa Syawal ini, dan ini juga kita dapat ambil faedah ya, berturut-turut atau tidaknya. Kata Nabi, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahr. Siapa yang puasa Ramadan, nah ini dia ya, lalu dia berpuasa mengikuti puasa Ramadan tersebut ya, atba'ahu sittan min Syawal. Nah, kata-kata min Syawal yakni 6 hari dari bulan Syawal, maknanya berarti ini kapanpun saja, yang penting jumlahnya 6 hari dari bulan Syawal. Maknanya berarti tidak harus berturut-turut. Ya, artinya boleh kapan diselang-seling, yang penting jumlahnya berapa? 6. Misalnya hari ini puasa ya, besoknya enggak, lusa enggak, nanti kapan lagi puasa, pokoknya berapa hari? 6 hari. Walaupun demikian, tentu bagi seorang muslim afdal untuk apa? Disegerakan dalam beramal ya. Allah mengatakan wasari'u ya, sabiqu, wasari'u sabiqu, ini menunjukkan disegerakan, diselesaikan berturut-turut tentu lebih afdal, tapi bukan berarti syarat keharusan tidak demikian. Nah, jadi yang pertama boleh tidak berturut-turut, boleh diselang-seling gitu ya. Nah, dalam masalah ini. Baik. Untuk orang yang ada udzur, misal sakit, lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan keutamaan puasa Syawal ini Ustaz? Yang pertama kaidah yang umum, orang yang sakit, orang yang karena udzur ya, lalu tidak melakukan amal, namun dia sudah terbiasa. Nah, ini yang penting. Makanya di antara poin penting, bagaimana kita beramal itu dawam. Karena orang yang beramal dawam ketika ada udzur, dia dicatat pahala sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sakit sekarang ini dan tidak mampu melakukan puasa Syawal, tetap mendapatkannya ketika dia sudah terbiasa dahulu ketika sehatnya. Nah, ini dari sabda Nabi SAW diambil faedah bahwa Nabi mengatakan, idza maridul abdu aw safara kutiba ma kana ya'malu muqiman sahihan. Siapa yang sakit atau safar, maka dicatat baginya pahala sempurna saat ketika mukim, saat ketika dia sedang sehatnya. Jadi insya Allah dia akan mendapatkan pahala itu kalau sudah terbiasa. Terbiasa. Maka dawamkan amal ibadah kita walaupun mungkin sedikit. Karena itu yang dikatakan oleh Nabi tentang Allah mencintai amal itu yang dawam walaupun sedikit. Ahabul amal ilallah ma adwamu ala ashabiha wa in qalla. Allah mencintai amalan hamba ya secara dawam, yang dawam dilakukan walaupun sedikit. Nah, kemudian dalam puasa sunnah Syawal ini juga apakah boleh menggabungkan antara puasa sunnah Syawal dengan misal puasa Senin Kamis gitu Ustaz? Baik. Nah, ini namanya tadakhul bil ibadah atau tasyrik an-niyah fil ibadah. Jadi menggabungkan, memasukkan ibadah satu kepada ibadah yang lain, atau tasyrik. Tasyrik itu menyekutukan ya niat. Yani tasyrikun niat, menggabungkan niat intinya. Maka para ulama membolehkan asal satu maksud. Maksudnya begini, di hari itu kita puasa, kebetulan juga hari Senin, kebetulan juga itu puasa Arafah misalnya, atau kebetulan dia puasa Syawal, diniatkan kebetulan hari Senin, maka ini tidak masalah karena sama maksudnya dan juga jenisnya ibadahnya sama-sama ibadah sunnah misalnya. Tapi menggabungkan dengan ibadah wajib nggak boleh. Oh, yang wajib nggak boleh. Misalnya qadha Ramadan itu wajib. Kebetulan hari Senin, niat juga puasa Senin, puasa qadha nggak boleh. Oh. Termasuk sholat misalnya ya, sholat wajib digabungkan niat dengan qobliyahnya misalnya.
Wah enak banget, nggak usah qobliyah selamanya. Misalnya ya, sholat subuh belum qobliyah, niatkan sholat subuhnya sama qobliyah nggak boleh, makanya dikodok boleh. Kalau kita setelah sholat subuh belum kodok tadi, belum qobliyah, jadi boleh dikodok. Nah, jadi karena itu sholat wajib, sementara qobliyah kan sholat sunnah, tidak boleh digabungkan. Nah, adapun sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah, makanya dibolehkan digabungkan. Jadi kita niat qobliyah, termasuk juga niat di dalamnya tahiyatul masjid misalnya, itu boleh. Nah, karena satu maksud, satu tujuan dalam suatu waktu dan juga sama-sama jenis ibadahnya. Nah, Ustaz. Ini sudah ada pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk, Ustaz. Dari Akhi Faris Abu Azam. Bismillah, Ustaz. Ustaz, mohon penjelasan tentang kriteria penerima zakat, khususnya zakat mal. Apakah orang yang mempunyai hutang penerima zakat juga bisa termasuk orang yang mampu, Ustaz? Karena sekarang justru orang-orang yang menengah atau atas kebanyakan berhutang, Ustaz. Jazakallah khairan. baik. Wallahu ta'ala alam, di antara gharim atau gharimin, salah satu asnaf ya penerima zakat, yang itu semuanya disebutkan dalam surat Taubah ayat 60, ada 8 golongan. Itu fakir, miskin, kemudian mu'allaf ya. Nah, ini yang gharimin ini. Yang gharimin, wallahu alam, itu sebagian ulama menyebutkannya itu gharim yang memang karena hutang-hutang kebutuhan dia yang memang gharim karena kemiskinannya sehingga dia berhutang untuk kebutuhannya barangkali. Nah, itu yang harus dibantu. Adapun sekarang hutang-hutang banyak, hutang-hutang ke bank, perusahaan-perusahaan besar ya, atau orang yang mampu berhutang, apalagi hutang demi mencicil cicilan apa? Mobil misalnya. Ya, itu juga hutang ya. Bukan itu. Jadi hutang karena kebutuhan, dan memang kita tidak boleh hutang. Dilarang kita hutang para jamaah kecuali karena memang ada kebutuhan yang mendesak. Makanya Nabi selalu berlindung. Bagaimana Nabi berlindung dari hutang sementara kalau hutang dibebaskan secara mutlak. Jadi hutang tidak boleh secara mutlak. Tapi hutang ketika orang butuh, punya hajat dan semisalnya. Maka itu demikian ya kriteria yang kita harus berikan kepada yang hutang. Adapun bagi yang kaya yang boleh diberi zakat ya, orang kaya itu satu amil. Dan itu amil yang menetapkan adalah amil dari ulil amri yang resmi, yakni amil bukan amil-amil kita sekarang, takmir masjid, ormas, golongan, lembaga, yayasan, bukan itu. Itu hanya wakil muzaki. Dan kita pun alhamdulillah juga banyak beberapa muslimin mengamanahkan kepada kita zakat dan sudah kita bagikan. Ada yang belum ya, nanti tanggal 20 kita mau bagi. Nah, ini juga diantaranya kita hanya wakil. Makanya kita harus benar cara penyampaiannya. Itu amil. Namun kalau amil-amil yang resmi itu boleh diberi zakat. Dari zakat mal. Adapun amil-amil kayak kita nggak boleh. Kecuali kalau kita nih pewakil zakat boleh meminta kepada muzaki, minta operasional biaya mungkin untuk kepentingan transportasi dan semisal, minta boleh ya, diambil dari situ. Adapun mengambil dari zakat misalnya nggak boleh, kita harus sebarkan semuanya. Nah, kemudian yang kedua, al-ghazi fi sabilillah, yakni mujahid yang berperang di jalan Allah, itu diambilkan dari harta zakat. Itu yang dimaksud dari sabilillah. Nah, ini boleh walaupun kaya diberi. Mungkin dia mujahidnya, diberi jatah dari zakat. Nah, demikian pula yang orang kaya bisa terjadi di zaman dulu mungkin, untuk di zaman sekarang sepertinya kurang ya. Yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil walaupun kaya diberi. Siapa itu Ibnu Sabil? Mereka yang putus bekal, musafir yang putus bekal di jalan, mungkin bisa jadi dia orang kaya kalau di zaman dulu. Nah, itu dikasih zakat untuk supaya bisa sekedar bisa sampai dia pulang ke negerinya. Adapun sekarang insya Allah nggak ada istilah orang kaya putus bekal di jalan ya, karena dia punya ATM. Tapi demikian mungkin. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya kita buka dari WhatsApp, dan sebelumnya kita informasikan kembali kepada para pemirsa dimanapun Anda berada rahimakumullah yang ingin bergabung untuk mengirimkan pertanyaan, ingin berkonsultasi bersama Ustaz Abu Ghazi Al-Sundawi Hafizahullah Ta'ala di kesempatan kajian live di kesempatan pagi hari ini. Nah, tafadhal keluarga muslim bisa bertanya melalui kolom komentar maupun melalui WhatsApp di nomor 081939555571. Nah, Ustaz, ini pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp dari Abu Fadli, Ustaz. Siapa? Pertanyaannya, Ustaz, apakah dari siapa? Dari Abu Fadli, Ustaz. Nah, Ustaz, apakah di luar Ramadan tetap disyaratkan
sholat malam 11 atau 23 rakaat Ustaz? Taib. Barakallahu fikum. Ini kesalahan di antara sebagian saudara-saudara kita ya, menyangka sholat malam itu dibatasi. Ada yang membatasi 11, kalau lebih bid'ah misalnya. Ada yang menyalahkan kepada yang sholat 11. Ya, sampai dia tidak mau, bahkan sampai dia menambah, dianggap masbuk. Kalau cuma 11 tambah lagi dia. Nah, ini kekeliruan. Yang benar, sholat di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, sholat malam itu tidak ada batasannya. Dan ini berdasarkan sabda Nabi SAW kepada salah seorang Arab gunung yang bertanya ya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa sholatul lail? Wahai Rasulullah, bagaimana sholat malam? Ini bagaimana itu yang ditanyakan, yakni berapa jumlahnya? Karena Nabi mengatakan sholatul lail masna masna. Sholat malam itu kata Nabi kelipatan 2. Ini tanpa batas, pokoknya 2. Lalu kata Nabi, kalau mau khawatir keburu masuk waktu sholat subuh atau adzan subuh, witirlah dengan 1 rakaat saja. Jadi artinya 2 nanti tutup dengan witir. Maka kalau kita sholat malam baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, sholat sesuai dengan kemampuan. Namun Nabi mencontohkan dan Nabi yang melakukan adalah 11. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak pernah menambah di Ramadan dari berapa? 11 rakaat. Namun 11 rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha? Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya 11 rakaat Nabi itu, Nabi salat 4 rakaat. Jangan tanya bagaimana panjangnya dan bagusnya salat Nabi. Nah, jadi menunjukkan Nabi itu walaupun 4 rakaatnya, jadi 11 rakaat, jangan tanya bagaimana panjangnya, bagaimana bagusnya. Wong Nabi salatnya dengan surah Al-Baqarah, disambung dengan surah Ali Imran, disambung An-Nisa, disambung terus. Yani panjang, lama berdirinya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini silahkan mau 11, mau lebih, terserah salat malam, yang penting kita lakukan salat malam kemudian dengan witirnya. Ya, disunahkan untuk kita witir yang ganjil, entah 1 rakaat, entah 3 rakaat. Namun salat malamnya dan yang afdal adalah 2 rakaat sebagaimana kata Nabi tadi kepada orang yang bertanya bagaimana salat malam tersebut. Nah, baik Ustaz, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya dari ini pemandangannya masih dah? 6 Ustaz. Hah? Ya mungkin bagi para pendengar, ini gunung apa ya? Ini Gunung Penanggungan ya. Gunung Penanggungan, kami pernah muncak ke sana. Ya. Enggak terlalu tinggi, enak untuk latihan. 1.600 meter. Ya, rata-rata kan kalau gunung-gunung 3.000-an ya di kita. Ini alhamdulillah. Bagi yang mau muncak nanti insyaallah bisa sama-sama. Barakallahu fikum. Nah, Tapi pertanyaan dari pemirsa yang menonton melalui YouTube dari Aki Yoga Sutopo Ustaz. nah. Ustaz, tadi belum dijelaskan mengkodok Ramadan dulu atau 6 hari Syawal dulu Ustaz. Barakallahu fik ya, ingat ya. Baik. Tentang puasa, perhatikan ya perbedaan para ulama dalam masalah hukum puasa Syawal dulu ya yang 6 hari atau mengqadha dulu. Dengan perbedaan pendapat tentang apakah boleh puasa sunnah secara umum apabila masih punya hutang Ramadan. Jelas ya? Nah, kalau tentang puasa secara umum, puasa sunnah, apakah mengqadha dulu atau puasa dulu? Jawabannya, ini para ulama sepakat tentang bolehnya. Bolehnya berpuasa sunnah walaupun punya hutang puasa. Dasarnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau punya hutang puasa Ramadan dan beliau membayarnya di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Berarti selama itu Aisyah tidak puasa sunnah? Tentu ini tidak mungkin. Beliau tentunya puasa sunnah, namun memiliki hutang puasa. Cuman masalah yang agak ketat khilaf ulama adalah terkait puasa 6 hari ini loh. Bukan puasa sunnah secara umum. Ya, dengan mengqadha dulu, mana didahulukan puasa secara umum, puasa sunnah atau qadha. Ini masalah yang lebih ketat dan lebih tajam perselisihan para ulama itu tentang puasa 6 hari ini. Kenapa puasa 6 hari dengan qadha ini dipermasalahkan? Karena Nabi bersabda di situ. Dan ini yang dipahami sebagian ulama bahwa harus qadha dulu.
Karena di situ Nabi mengatakan man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal. Jadi siapa yang puasa Ramadan. Nah di situ katanya sebagian ulama yang mengatakan qada dulu harus sempurna dulu puasa Ramadannya. Barang siapa yang puasa Ramadan sempurna, tidak punya utang. Mafhumnya demikian. Tidak punya utang, lalu puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyami dahr, maka dia seperti puasa satu tahun. Maka berdasarkan dasar inilah ulama yang mengatakan harus mengqadha dulu baru boleh puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Pendapat yang kedua, Allah Ta'ala alam, ini juga pendapat yang kuat ya. Pendapat yang kedua justru tidak masalah walaupun masih punya utang puasa Ramadan. Kenapa? Karena dalam kaidahnya bahwa kalau berbenturan dua waktu ibadah antara qadha dengan perintah puasa Syawal misalnya, maka dahulukanlah yang waktunya sempit dibanding yang waktunya luas. Mengqadha itu waktunya muwassa'. Mengqadha Ramadan waktunya luas, lapang, 1 tahun. Ya kan? Karena Allah pun dalam Al-Quran mengatakan faidatun min ayyamin ukhar. Yani qadha di hari-hari yang lain. Allah tidak mengharuskan segera. Dan ini juga sepakat ulama bahwa mengqadha itu tidak harus alal faur, tidak harus bersegera, tapi qadha itu ala tarakhi. Qadha itu boleh melakukan yani santai, artinya tidak harus segera terburu-buru. Itu kaidahnya dalam mengqadha. Maka mengqadha waktunya lapang, sementara puasa 6 hari di bulan Syawal ini waktunya sempit, yaitu 1 bulan itu. Sementara qadha 1 tahun istilahnya, sementara ini 1 bulan. Maka berdasarkan kaidah bahwa waktu al-mudayya, waktu yang sempit, muqaddamun, didahulukan daripada waktu al-muwassa', waktu yang lapang, yang luas. Seperti misalnya ada orang saat itu di Idul Kurban ya, berkurban, tapi dia juga ingin akikah. Mana yang harus dia dahulukan? Di saat itu dia harus berkurban dulu karena itu waktunya sempit. Dia waktu kurban itu hanya tanggal 10 sampai tanggal 13. Sementara akikah kapanpun bisa, ketika dia mengakikahi mungkin yang sudah berlalu ya. Maka kurban didahulukan daripada akikah karena waktu berkurban sempit dibandingkan waktu akikah yang lapang, yang luas. Nah, maka dalam hal ini juga puasa 6 hari bulan Syawal insyaallah dibolehkan bagi yang belum mengqadha, walaupun yang afdal tentunya mengqadha lebih dahulu baru kemudian puasa 6 hari. Namun tidak setiap orang mampu. Ya, mungkin berat dia puasa harus mengqadha dulu, qadha apalagi perempuan yang haid dan atau bahkan puasa wanita yang nifas barangkali full 1 bulan Ramadan. Bagaimana dia sementara dia ingin puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia boleh untuk puasa sunnah terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, terkait kodok puasa ini Ustaz. Lalu bagaimana ketika ada saudara kita ketika bulan Ramadan dia sakit kemudian meninggal sebelum mengkodok puasa? Ustaz, bagaimana Ustaz? Orang yang sakit ini dibagi 2 ya. Pertama, orang yang sakit lalu meninggal belum sempat sembuh. Maka orang seperti ini semoga Allah membebaskannya dan tidak ada kewajiban bagi ahlinya, keluarganya untuk mempuasakan. Karena memang dia digugurkan karena dia belum sempat untuk berpuasa. Sehingga mudah-mudahan orang seperti ini dimaafkan oleh Allah, digugurkan ketika dia tidak berpuasanya karena itu di luar kemampuannya. Karena dia belum pernah sembuh. Ya, Ramadan sakit meninggal langsung misalnya. Yang kedua, orang yang sakit lalu sempat dia sembuh ya, lalu belum membayar utang puasa tersebut lalu meninggal. Nah, ini yang disebutkan di dalam hadis-hadis untuk dibayarkan utang puasanya. Ini yang dimaksud oleh hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man mata alaihi siyam shoma lahu waliyuhu. Man mata alaihi shaum." Siapa yang meninggal dunia sementara punya utang puasa, maka walinya, wali itu kerabatnya dan semisal, walinya mempuasakannya. Sebagian ulama mengatakan ini katanya puasa nadar, puasa-puasa yang sifatnya wajib nadar, bukan puasa Ramadan. Namun yang benar adalah baik puasa nadar atau puasa Ramadan ini termasuk. Namun kalau puasa Ramadan dengan syarat tadi ya, pernah sembuh namun dia belum melakukan, maka ini yang dipuasakan oleh ahlinya, oleh keluarganya. Barakallahu fikum. Ustaz, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya dari Grand Sasono. Masya Allah, ini Pak Eko Sasono Ustaz bergabung Ustaz. Oh, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, pertanyaan dari beliau,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semisal harta kita sudah waktunya zakat, Ustaz. Sudah kita bayarkan, apakah tahun berikutnya harus dizakati lagi ketika nilai harta wajib zakat sama dengan tahun sebelumnya atau lebih sedikit, Ustaz? Baik. Zakat mal atau zakat harta kita itu ada dua syarat yang harus dipenuhi ketika kita kewajiban untuk zakat. Yang pertama harus mencapai nisabnya dulu. Yani berapa batas minimalnya? Sebagian ulama mengatakan batasnya menggunakan karena kita uang rupiah ya, uang kertas ya. Ikut kepada nisab perak ya. Ada yang sebagian kepada nisab emas karena itu memang yang asalnya. Allah alam yang roji nisab emas ya. Cuman kalau nisab perak nanti banyak orang-orang yang berzakat karena nisab emas itu nisab perak lebih murah. Lebih murah ya. Beda dengan nisab kalau nisab perak itu 7 juta sudah wajib zakat, tapi kalau nisab emas harus 40 juta ke atas karena 83 gram. Oke, nggak masalah. Taruhlah nisabnya nisab emas ya. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah harta tersebut ada pada kita selama 1 haul atau 1 tahun. Dan tahun yang dimaksud, mohon diperhatikan, tahun Hijriyah. Jadi bukan Januari, Februari, Maret, April, bukan. Keliru, nggak boleh, itu tidak sah penghitungan haul dengan menggunakan penanggalan Masehi, tapi dengan Hijriyah, ini Muharram, Safar dan seterusnya. Nah, ketika kita zakat di tanggal, bulan dan tahun, maka di tahun berikutnya keluarkan terus tiap tahun sampai nisab kita kurang. Kalau nisab kita stabil bahkan bertambah, ya sesuaikan terus. Gitu, dihitung menurut jumlah total harta yang kita miliki. Namun kalau berkurang, segera coret itu. Berarti kita tidak ada lagi wajiban zakat. Dicatat lagi tanggal berapa harta kita nanti mencapai nisab. Nanti di tahun depan keluarkan. Jadi syaratnya harus stabil ya, tidak berkurang gitu. Adapun orang yang hartanya turun naik, kadang mencapai nisab, kadang enggak, berarti enggak ada kewajiban zakat dia. Makanya di sini tidak benar orang yang mengatakan adanya zakat profesi, zakat yakni gaji. Tiap bulan gaji nggak ada karena harus menunggu setahun dulu harta itu terkumpul. Termasuk misalnya orang yang punya warung nasi gitu ya, maka dia tidak harus zakat tiap hari jualan nasi, tidak. Kumpulkan dia uang, nanti setahun berapa keluarkan zakatnya. Termasuk orang yang punya angkot gitu ya, nggak ada zakat angkot itu, nggak ada. Mobil angkot sebanyak apapun, dia punya angkot 100 misalnya, nggak ada zakat untuk angkotnya. Dia punya pabrik misalnya, nggak ada zakat dari pabrik mesin-mesinnya, tapi dia dari hasilnya. Demikian pula sopir angkot dari hasilnya, punya taksi dan semisal. Yang kalau jual beli properti rumah, nah ini Pak Eko nih, zakati rumah yang dia mau jual, rumah yang mau dijual berapa per tahun keluarkan dengan harga rumah tersebut. Karena dia jualan rumah. Demikian pula yang jualan mobil, ya, dealer misalnya, keluarkan harga yang mau dijual dari mobil tersebut supaya barokah. Insya Allah Allah berikan keberkahan. Demikian pula yang jualan sembako, dihitung. Kalau setahun itu stabil terus, dihitung, keluarkan 2,5%. Demikian. Jadi zakat perdagangan maksudnya, bukan zakat harta, zakat uang bukan, tapi zakat perdagangan. Nah, ya, demikian. Jadi syaratnya apa? Ada haul, ada nisab, mencapai nisab dan harus 1 haul. Nah, jadi tetap keluarkan tiap tahun. Dan 2,5%. Allah nggak mewajibkan 50% apalagi ya. Naudzubillah gitu. Ada orang yang katanya berapa persen? Ya. Zakat itu paling pol 10%. Ya, zakat paling pol itu 20% ya. Dari zakat penemuan harta semacam harta karun, itu pun sekali-kalinya saja. Ketika pas kita nemu, keluarkan. Itu aja. Kenapa besar? Karena kita nggak capek. Nemu kok. Beda dengan yang jualan ya, capek. Cuma 2,5%. Ya Ustaz, beranjak ke pertanyaan berikutnya dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Sasono yang telah bergabung. Kemudian dari Akhi Fadli Ahmad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, adakah waktu khusus untuk membayar zakat mal, Ustaz? Taib. Waktu khusus itu ya pas waktu dia ketika pertama kali mendapatkan harta yang mencapai nisab. Contoh dia bulan Rajab. Contoh ya,
Dia punya uang mencapai nisab bulan Rajab, maka Rajab tahun depan tidak boleh terlambat. Jangan aduh nanggung sebentar lagi kan Ramadan, ya kan? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Engkau ayolah Ramadan aja misalnya. Ini keliru, salah besar dan dosa besar. Bukan dosa kecil itu, dosa besar itu menangguhkan mengakhirkan zakat. Jadi harusnya Rajab dia keluarkan. Makanya para jamaah sekalian kaum muslimin, tolong perhatikan, ketika punya harta mencapai nisab, segera catat tanggal dan bulan. Segera catat tanggal berapa, bulan berapa, sehingga dia di tanggal tersebut dan bulan tersebut di tahun depan keluarkan. Jangan nunggu Ramadan. Banyak orang yang zakat, semua zakat pada bulan Ramadan. Ini aneh, kenapa? Kok semua orang zakat malnya di bulan Ramadan? Apakah dulu dia punya harta itu di bulan Ramadan? Ini keliru. Apalagi zakat di bulan Mei misalnya. Ini keliru juga. Kenapa setiap bulan Mei? Jadi itu waktu khusus ya. Adapun kalau ini dimaksud misalnya waktu khusus, yakni waktu-waktu kapan, waktu siang, malam dan semisal, tidak ada. Kecuali ya sedekah ya, keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Sedekah yang bukan zakat yang wajib. Nah, keutamaan juga ada, keutamaan sedekah di hari Jumat ada. Dan itu nas dari Al-Imam Ibnu Qayyim memang disebutkan demikian, ada. Adapun zakat harta, zakat yang wajib tidak ada ketentuan khusus kecuali pada waktu mencapai haul tersebut dikeluarkan. Nah, Ustaz. barakallahu fikum. Baik, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Akhi Abdul Ghani. Bismillah, Ustaz, jika imam sholat bacaan Al-Fatihahnya tidak beres, akhirnya saya memilih untuk sholat sendiri. Apakah saya ini yang sudah niat berjamaah lalu terpaksa sholat munfarid tetap mendapatkan pahala berjamaah, Ustaz? Taib. Lahan, bacaan yang salah itu ya, ada dua jenis. Ada lahan yang khafi, ada lahan yang jali. Lahan yang jali ini memang salah-salah baca yang menyebabkan bacaan membuat sholat tidak sah ya. Adapun kalau lahan yang khafi, artinya kesalahan-kesalahan yang sholat tetap sah, maka kita tidak boleh untuk keluar. Ada orang yang mungkin salah baca, tapi tidak menyebabkan bacaan menjadi salah arti, dan ya insya Allah tidak masalah ya. Kita rusaknya bacaan imam, makanya tetap seorang muslim harus memperhatikan dan harus tahu diri lah. Sebagai seorang yang menjadi imam itu harus tahu diri. Dia tuh punya ilmu baca Al-Quran tidak, atau pernah belajar baca Quran tidak, dan semisal. Jadi jangan bacaannya kacau tapi ngotot jadi imam, ini bahaya berjamaah. Ini musibah. Dan biasanya ini orang yang sudah sepuh, sudah merasa tokoh ya, padahal banyak anak-anaknya, cucu-cucunya tahfidz, masya Allah, nggak mau dia hafid Quran cucu-cucunya, tapi nggak mau dia turun, nggak mau dia mundur. Jadi insya Allah tidak harus keluar ya, kecuali kalau memang sholat nggak bisa diikuti, misalnya bacanya terlalu kacau dan juga cepat sholatnya, boleh keluar. Nah, apakah dapat pahala sholat berjamaah? Maka segala sesuatu yang meninggalkan karena uzur ya, insya Allah tetap mendapatkan. Apalagi hatta dengan niat sekalipun sudah mendapatkan pahala sholat berjamaah. Orang yang datang ke masjid dari rumah niat sholat berjamaah, sampai di masjid orang sudah bubar sholat, dia tetap sholat sendirian dan dapat pahala sholat berjamaah penuh sempurna. Ini dia. Tapi jangan sengaja ya karena uzur, mungkin buang hajat, mungkin ya, atau nolong orang di jalan ada kecelakaan, dia nolong bantu sehingga sholat terlambat, dia ke masjid. Ini tidak masalah, sholat tetap sempurna. Tapi kalau sengaja di rumahnya, sengaja ya, misalnya makan dulu ya, padahal lapar nggak terlalu lapar, makan dulu, ketinggalan, tidak boleh. Itu tetap karena sengaja meninggalkannya. Tapi kalau karena uzur, insya Allah mendapatkan pahala sempurna. Kita berharap demikian. Nah, Ustaz, terkait sholat tadi Ustaz, apakah dibenarkan Ustaz, orangnya sudah sholat kemudian ada yang terlambat datang? Lah ya Syekh. Khalas ya akhi. Nah, jazakallah khair. Kemudian orang yang sudah sholat tadi mengimami orang yang terlambat datang, Ustaz. Nah, itu hukumnya bagaimana? Ini disebutkan dalam hadis ketika di zaman Nabi dengan para sahabat sudah selesai sholat, lalu ada yang terlambat. Lalu kata Nabi, siapa yang ingin bersedekah? Nabi sebutkan sedekah ya. Ini artinya menjadi imam untuk mengimami orang sholat. Atau jadi imam pun tetap sama. Dianya yang imam, kita jadi imam, atau kita yang jadi imam. Kita sudah sholat bersama Rasul SAW. Ini dibolehkan, bahkan dianjurkan. Itu namanya disebut bersedekah kepada orang yang belum sholat untuk kita berjamaah bersamanya. Namun sholat sendiri pun dibolehkan, ya, dibolehkan sholat sendiri dan tetap mendapatkan pahala berjamaah secara sempurna apabila ada uzur. Demikian. Nah,
Berarti sedekahnya hanya untuk orang yang sudah selesai sholat tadi. Yang sudah selesai sholat. Nah, Ustaz. Nah, Kemudian kita beranjak ke pertanyaan berikutnya dari Akhi Ari Sucahyo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afan melanjutkan pertanyaan tentang zakat tadi, Ustaz. Apakah rumah dan kendaraan yang kita miliki harus dikeluarkan zakatnya? Baik, nah ini penting ya. Barakallahu fikum. Zakat itu adalah dari harta-harta kita yang beredar, harta-harta yang berkembang. Maka disebut az-zakat nima, yakni ziyadah, tambahan, berkembang. Adapun dari harta-harta kita yang artinya harta-harta benda mati ya, seperti rumah kita, seluas apapun rumah, semewah apapun rumah, walaupun miliaran, nggak ada zakatnya. Demikian pula tanah, kita banyak punya tanah ya, selama bukan untuk dijual, tapi untuk dimiliki, maka tidak ada zakatnya. Makanya diantara kiat untuk menipu Allah, untuk mensiasati agar kita bebas zakat ya, uang itu kalau disimpan di bank misalnya, harus zakatin keluar kan ya. Tapi ketika dibelikan kepada harta yang mati tadi, nggak ada zakat sudah. Nah, kalau ingin menipu syariat begitu caranya. Tapi Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Kalau tujuan itu maka bisa jadi Allah binasakan dia. Jadi jangan sampai kita niat untuk tidak zakat dengan cara membeli barang-barang tanah yang nanti tujuan dia cuma untuk dijual tadinya tuh. Jadi untuk nabung saja istilahnya, nggak boleh itu, nggak boleh karena dia sudah niat yang tidak baik seperti itu. Ya, itu hilah namanya, mensiasati syariat, menyiasati syariat. Jadi artinya gini, dia nabung, kalau di bank kan harus keluarkan zakatnya tiap tahun. Tapi kalau dibelikan di tanah, tapi tujuannya nabung. Supaya nanti tanahnya dijual gitu. Ini nggak boleh. Taib. Jadi Nabi mengatakan, laisa 'alal muslim fi farasihi zakah atau sedekah. Tidak ada kewajiban bagi muslim pada kudanya, kendaraannya, apa benda yang dimilikinya zakat. Tidak ada kewajiban zakat dari mobil kita, kendaraan kita tidak ada. Ya. Oleh karena itu termasuk yang punya perusahaan ya, pabriknya, bangunan dan sebagainya itu tidak ada. Termasuk juga kalau dia yang tani ya, itu juga dipotong dengan biaya operasional. Jadi zakat kita itu betul-betul murni keuntungannya, masya Allah ya. Jadi pertanian, jadi dipotong itu dengan biaya operasional, apa mesinnya, apa segala macam ya, pengolahan tanamannya, dipotong kan baru keluarkan zakat. Nah, jadi kesimpulannya dari pertanyaan tadi, tidak ada zakat terhadap benda-benda mati yang dimiliki. Nah, dan zakat mungkin gampangnya ada 5 ya. Tolong diperhatikan, zakat ada 5 saja. Selain itu nggak ada zakat. 1 emas, 2 perak. Dan emas perak ini masuk di dalamnya uang. Jadi dikiaskan emas perak ini uang, dolar kah, rupiah kah, real dan semisalnya ya. Emas 1, 2 perak. 3 zakat pertanian. Yang keempat zakat perdagangan. Dan yang kelima zakat rikaz. Rikaz itu tadi kita nemu harta, tapi dipastikan harta milik orang kafir ya. Jadi rikaz itu harta milik orang kafir. Yang diistilahkan harta korun, harta karun. Jadi ada benda berharga yang bisa berharga miliaran barangkali, dan dipastikan dia harta ini milik orang kafir dulunya. Kalau milik orang Islam, maka itu masuknya bukan kepada rikaz tapi kepada barang temuan. Nah kalau temuan ya berlakulah hukum luqata, hukum temuan. Artinya mungkin ada emas, ya emas milik siapa, misalnya milik orang Islam ketahuan misalnya, itu bukan rikaz tapi barang temuan yang hukumnya hukum luqata. Apa hukum luqata? Dia boleh manfaatkan, dia boleh gunakan, umumkan setahun, ya gunakan. Kalau ada orang yang datang meminta, beri. Kalau tidak, dia berarti udah milik dia, insya Allah. Selama tidak yang menagih, nggak masalah. Tapi sudah umumkan selama berapa? Satu tahun. Nah. Jadi 5 saja ya zakat itu ya. Apa tadi? Emas, perak, perdagangan, pertanian, lalu peternakan, peternakan. Enggak, tadi ada yang ketinggalan. Emas, perak, terus pertanian, peternakan, perdagangan dan rikaz. 5. Nah. Kemudian kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Mungkin cukup ya? Enggak? Masih ada pertanyaan masuk? Masih ada, Ustaz. Masya Allah. Ini Pak Eko gabung lagi, Ustaz. Hah? Lama nggak live ya? Nah, Ustaz. Pak Eko ini mengerjakan pertanyaan lagi, Ustaz. Okay. Assalamualaikum, Ustaz.
mengerjakan sholat berjamaah bagi laki-laki adalah wajib di masjid. Nah, Tapi kadang-kadang waktu iqomah sudah cukup lama Ustaz, tapi makmum juga belum ada yang datang. Apakah kita harus sholat sendiri atau menunggu jamaah datang dulu Ustaz? taib. Ya, salat berjamaah bagi laki-laki di masjid, nah, hukumnya wajib. Ada khilaf ulama antara wajib kifayah atau sunnah muakkadah ya. Namun yang kuat, bahkan madhab Imam Ibnu Hazm Adh-Dhahiri itu mengatakan syarat. Artinya tidak sah orang yang sholatnya di rumah, yang tidak berjamaah ke masjid. Menurut madhab Ibnu Hazm, madhab Dhahiri. Makanya untuk lebih hati-hati kita, pendapat yang kuat ya, pendapat yang mengatakan wajib ain, yakni setiap muslim fardu ain. Tapi lalu bagaimana kalau orang ke masjid dan di situ nggak ada orang yang datang gitu? Apakah kita sholat? Ya kalau dipastikan tidak ada yang datang, dipastikan, dan juga mungkin ada nanti telat, lambat dan semisalnya, ya kita sholat kalau kita punya ada hajat, atau cari masjid yang lain. Ya jangan masjid yang sepi seperti itu. Kan ada orang yang masjid adzan dia, qomat dia, imam dia, makmum juga dia sendiri. Ada yang masjid seperti itu, nggak terurus. Maka kita cari masjid yang lain. Namun kalau misalnya ada datang satu orang nunggu, walaupun dua orang berjamaah saja, dan tetap kita telah terhindar dari meninggalkan sholat berjamaah walaupun ada satu orang. Jadi bisa ditunggulah satu orang sholat. Ya kalau tidak ya kita sholat sendiri atau kita tidak di masjid itu lagi. Nah, dan tetap dapatkan pahala sholat berjamaah. Karena ada udzur di situ tadi kan, walaupun sholat sendirian karena di masjid tidak ada yang datang lagi misalnya. Baik. Baik, pertanyaan yang kedua dari Pak Eko Ustaz. Nah, Ustaz, apakah kalau sudah bayar zakat mal, apakah juga wajib bayar zakat perdagangan seperti yang dijelaskan tadi Ustaz? Mohon diulang lagi nggih Ustaz. Ngapunten. baik, barakallahu fik. Jadi zakat seorang pedagang maka cukup dia untuk berzakat dari dagangannya. Jadi keuntungan nanti dari dagang sudah tidak perlu dizakati lagi karena dia sudah zakat ya perdagangan itu. Berbeda lagi kalau dia misalnya bukan pedagang. Ya, jadi tidak ada zakat. Kemudian dia hanya hasil mengumpulkan uang dari usaha-usaha. Karena zakat perdagangan itu maksudnya zakat dari barang yang dia perdagangkan. Ya, barang yang dia perdagangkan. Ada orang dagang rumah, ada dagang kendaraan, dagang makanan. Ya, nah kalau dagang-dagang makanan yang dia mencapai nisab dan ada satu haul, ya, maka keluarkan. Tapi kalau contoh warung nasi itu bukan zakat perdagangan karena apa yang dia dagangkan gitu, dan perdagangan dia kan tidak, barang itu ada satu nisab selama setahun kan tidak ada nasi, tapi mungkin hasil nasi itu. Nah orang yang jualan nasi punya seperti restoran seperti itu, maka dia keluarkan zakat dari zakat mal, zakat uangnya, zakat hasilnya. Tapi kalau orang yang pedagang maka keluarkan dari zakat yang dia mau dagangkan dengan harga jual ya, bukan harga beli, harga jual. Maka keuntungan dari itu tidak perlu untuk dizakati lagi. Nah, beda lagi dengan orang yang selain dagang juga ada usaha lain, ada pemasukan ya, tabungan dia dari yang lain, nah, maka itu dikeluarkan zakatnya. Mungkin ada pegawai dapat gajinya juga kalau dikumpulkan mencapai nanti nisab selama setahun, belum juga dagang, maka double zakat dia karena apa? Karena zakat perdagangan untuk keberkahan perdagangannya. Adapun zakat ini dari tabungannya, hasil uang dikumpulkan juga untuk keberkahan uang yang dia telah kumpulkan tersebut. Demikian. Dan tidak ada salahnya kita double zakat seperti itu karena ini akan menambah keberkahan kita. Ya. Dan subhanallah hanya sedikit Allah mewajibkan kita hanya 1/10, yakni 2,5% saja. Yani artinya dari 1 juta itu cuma berapa? Ya. Maka tidak masalah. Semakin berkah insya Allah. Nah, double kalau memang dia penghasilannya double gitu ya. Belum kalau dia juga bertani, 3 double berarti. Belum lagi dia nemu apa? Nemu harta karun. Berarti 4 double gitu kan itu zakatnya. Nah, tapi zakat rikaz itu sekali ya. Sekali nemu barang, selama itu nggak ada lagi zakat. Jadi hanya nemu barang itu aja. Kecuali kalau dia barang dijual jadikan uang tabungan, berarti zakat apa sekarang? Bukan zakat rikaz lagi, tapi zakat harta uangnya dia yang dia kumpulkan. Nah, Ustaz, sebagai pertanyaan penutup Ustaz, pertanyaan dari Anda sendiri Ustaz, untuk ancaman bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat mal itu gimana Ustaz?
Taib, dalam Quran dinyatakan jelas ya bahwasanya harta akan dibuat lempengan besi lalu akan disetrikakan di punggungnya, di badannya, di wajahnya. Ya, bagi orang yang menahan. Ini bahayanya. Dalam hadis harta kita akan berbentuk akra, yakni ular yang akra, ular yang botak, ular yang menakutkan dan juga akan menerkam itu di alam kuburnya disebutkan. Jadi harta kita akan berbentuk ular yang akan mendatangi kita. Ular itu mengatakan, ana maluk, ana kanzuk. Aku adalah hartamu ini. Aku adalah simpananmu yang tidak dizakati. Maka para jamaah, boleh seorang muslim mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, namun jangan menjadi kanzun, jangan menjadi simpanan yang tidak dizakati. Jadi kalau harta, walaupun kita simpan di gudang harta, enggak masalah. Asal zakat tiap tahunnya keluarkan. Maka dia tidak akan menjadi bahaya, bahkan akan bermanfaat dengan zakat tersebut. Jadi bahaya orang yang meninggalkan zakat karena ini bahkan Abu Bakar sampai memerangi orang yang meninggalkan zakat. Maka semoga dengan zakat kita diberkahi harta kita, dibersihkan dari segala kekurangan, dari segala harta-harta yang mungkin kotor caranya, maka dibersihkan dengan kita zakat, dan juga hati kita menjadi bersih, menjadi orang-orang yang tidak bakhil di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Dan ini akan banyak yang mendoakan. Orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah, banyak yang mendoakan. Semoga barokah, semoga banyak tambah rezeki dan semisal. Ini luar biasa. Ya. Mungkin cukup ya bahasan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Maka inilah mungkin sudah lama kita belum live dan ini diantara yang kita bisa lakukan di pagi ini ya. Kita posisi di mana ini? Di Villa Ariana Trawas, Ustaz. Di Trawas ya. Monggo barangkali yang bisa jalan-jalan ke Trawas. Nah, tafadhol ditutup. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada yang sudah mengikuti kajian live di kesempatan pagi hari ini, terutama untuk keluarga muslim, para pemirsa yang telah bergabung. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas partisipasinya untuk kajian live di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita akan sambung lagi di kesempatan waktu di kajian yang sama, kajian live bersama Ustaz Abu Ghazi As-Sundawi hafizahullah taala. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.